Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tadi udah diperkenalkan. Nah, pada Zoom kali ini tuh tadi ya kita sebenarnya ini Zoom ke-4 sih sebenarnya, cuman tipe jadi memang pot 3 gitu ya. Jadi sebenarnya ke pot 4 sih. Oke, nah dari sini selalu selalu terus bertambah ya Rarapel itu, dan perkembangannya lumayan cepat juga gitu. Kalau nggak salah udah 11 kalau sekarang tuh ya. Nah, kita dari perkenalan dulu ya Rarapel. Apa itu Rarapel? Jadi saya tidak akan baca semua ya dari sini. Mungkin singkat-singkat aja ya. Nah, Rarapel itu kerangka aplikasi web dengan sintak eksprensif dan elegan. Jadi framework lah ya istilahnya tuh framework gitu ya. Jadi dari situ kita harus bedakan ya antara PHP apa framework sama non framework. Ada framework, ada CMS. Nah, itu. Nah, kalau misalkan Rarapel itu framework basicnya PHP gitu. Nah, beda ada Spring namanya, basicnya Java gitu ya. Itu beda-beda. Nah, ini saya bahasnya di sini Laravel. Laravel lumayan lengkap secara dokumentasi dan penggunanya juga banyak. Fiturnya melimpah, ekosistemnya juga melimpah, banyak sekali ya. Kita bisa lihat dari dokumentasi Laravel ya, ini Laravel ya. Jadi banyak sekali di sini eh, apa namanya ekosistemnya ya. Kita nih, wah lumayan lah bisa bertahun-tahun kita menguasai untuk sampai semua ekosistemnya. Nah, tapi di sini saya bahas basicnya. Semoga dari basic ini kita bisa mengembangkan ke yang lebih lanjut gitu ya. Tadi ya kembali lagi apa itu Laravel? Laravel satu framework ya, suatu framework basisnya PHP, nah yang lumayan banyak dipakai, nah gitu ya. Terus dia dibuat oleh Taylor Otwill ya. Nah, Taylor Otwill mulai diperkenalkan itu dia pada 9 Juni 2011 ya. Nah, dia versi betanya dimulai dengan dia Laravel 1 ya. Saya nggak nyoba ya Laravel 1, Laravel 2, Laravel 3 gitu. Nah, saya mulai itu dari Laravel 5. Kalau tidak salah ya, saya Laravel 5 itu eh, mulai mencoba dan memang mulai-mulai apa ya? Waktu itu saingannya tuh sama Code Igniter ya. Waktu itu Code Igniter. Nah, saya duluan nyoba Code Igniter. Nah, terus saya nyoba Laravel. Nah, itu lumayan signifikan sih bedanya waktu dulu itu si Code Igniter itu. Ringan Code Igniter itu. Cuman Laravel berat, banyak dependensinya. Sekali dia melakukan eh, apa pembuatan proyek itu gede banget ya, gede gitu. Apalagi itu vendornya gede banget. Karena tadi ya salah satu kelebihan Laravel itu ada PHP artisan namanya. Jadi artisan, jadi di situ apa ya kayak shortcut untuk komen-komen ya dari situ. Sebenarnya kalau nggak lewat artisan juga itu bisa gitu, cuman lebih ideal kita menggunakan artisan gitu. Nah, itu mengenai Laravel, mungkin nanti detail-detail bisa dibaca dari sini. Sampai sini dilanjut dulu ya. Jadi sekarang tuh kalau nggak salah tuh tadi saya lihat itu udah versi berapa ya? Udah versi 11, ini kalau dokumentasi 10 ya. Kalau kalau saya lihat tadi tuh udah 11 di kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah ya, sebenarnya saya lihat tadi 11 gitu ya. Cepat banget perkembangannya ya Laravel. Nah, untuk ini tadi kenapa sih Laravel? Nah, di sini kenapa kan kita harus ini ya. Ketika kita mempelajari framework-framework ya, kita harus tahu ya framework itu lagi ini enggak gitu. Banyak banyak yang apa ya dari sisi komunitas, pemakainya itu banyak tidak gitu. Nah, karena memang PHP itu sendiri udah familiar ya, udah banyak sekali, paling banyak dipakai ya. Nah, ini udah ditambah frameworknya gitu, jadi udah
mantep lah pokoknya. Di sini progresif framework. Jadi Laravel sebagai kerangka kerja progresif maksudnya, jika Anda baru mengambil langkah pertama mengembangkan web, perpustakaan dokumentasi, panduan, tutorial video luas dan membantu Anda mempelajari seluk-beluk tanpa merasa kewalahan. Tadi saya bilang ya, dokumentasi lumayan lengkap. Terus jika seorang pengembang senior, Laravel memberikan alat yang tangguh, dependency injection, unit test, queue, real time, event, dan lain-lain lah, banyak ya. Nah, Laravel telah disesuaikan dengan membangun aplikasi web profesional dan siap menangani beban kerja perusahaan. Jadi setahu saya ini Laravel untuk aplikasi menengah ke atas juga dia udah cocok ya. Udah saya coba gitu lumayan mendukung. Nah, terus yang kedua tuh scale framework ya. Laravel sangat teratur, terukur berkat sifatnya yang ramah penskalan dan dukungan bawaan Laravel untuk sistem cache terdistribusi secara cepat seperti Redis, scaling horizontal dengan Laravel menjadi sangat mudah. Nah, Laravel tuh ininya ya, koneksinya tuh banyak, maksudnya mendukung gitu. Mau ke Redis, ke Postgre, ya udah pasti MySQL Maya, bahkan ke SQLite juga dia mendukung juga gitu. Jadi lumayan kompatibel sih gitu dengan driver-driver koneksinya. Mau ke apa tuh SQL Server ya, dia mendukung juga gitu. Terus komunitas tadi udah lumayan banyak sekali di Laravel ya komunitasnya. Jadi kalau maksudnya gini, jadi ketika komunitas banyak itu orang kan banyak menggunakan ya. Nah, ketika orang banyak menggunakan pasti banyak yang komplain, banyak bug, banyak ini, banyak itu. Nah, kita bisa dia cepat update-nya gitu. Cepat update dan kita cepat menyesuaikan gitu. Ya, jadi bug yang belum kita coba tapi mungkin orang lain udah coba, nah kita kan enak gitu ya bisa konsultasi ya. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika kita mempelajari framework itu, dia kuat nggak di frameworknya, di penopangnya siapa, komunitasnya banyak nggak gitu. Nah itu kalau nggak salah itu Alibaba juga kontribusi ya di sini di Laravel tuh gitu. Kalau nggak salah ya, tapi pernah baca sih, tapi isunya seperti itu, takut salah gitu. Nah untuk kita mulai dari instalasi ya. Nah, persiapan dulu. Jadi di Laravel itu tadi ya udah pasti PHP-nya. Kalau kita menggunakan MySQL ya menggunakan MySQL ya kita harus ada gitu. Apache-nya atau Nginx. Terus editor seperti biasa ya, editor tuh mau pakai Sublime, Sublime Text, Visual Code. Nah, itu silakan aja. Saya ini setiap ini saya ini ya biar nggak terlalu banyak.